Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Adelia. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai salah satu topik utama dan kajian penting dalam usul fikih, yaitu istinbat. Sebelumnya, di sini apakah teman-teman sudah ada yang mendengar kata istinbat? Kata istinbat secara bahasa berarti mengeluarkan. Al-Jurjani memberikan arti kata istinbat dengan mengeluarkan air dari mata air atau dari dalam tanah. Sedangkan Wahbah Zuhaili mengartikan istinbat sebagai proses mengeluarkan hukum syara dari nas dengan menjaga redaksi nas. Amir Al-Hajj Al-Hambali berpendapat bahwa istinbat merupakan proses mengeluarkan atau memberikan isyarat terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang dikeluarkan dari nas-nas melalui proses kesulitan karena bertambahnya kelelahan. Jadi bisa disimpulkan bahwa istinbat merupakan proses menggali atau mengeluarkan hukum dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, untuk diterapkan pada kasus-kasus baru atau yang belum jelas secara eksplisit ada di dalam teks sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Berikutnya ada macam-macam istinbat hukum. Yang pertama yaitu istinbat lafziyah, yang merupakan mengistinbatkan hukum atau mengambil suatu hukum ditinjau dari segi lafaznya. Istinbat lafziyah menitik beratkan pada kemampuan memahami makna dari lafaz-lafaz yang ada di dalam nas atau dalil. Istinbat lafziyah menggunakan kaidah kebahasaan atau lughawiyah untuk memahami makna dari lafaz-lafaz tersebut. Dalam istinbat lafziyah, ilmu balaghah dan ilmu usul fikih juga digunakan sebagai alat bantu dalam memahami lafaz. Sebagai contoh, misalnya dalam ayat Al-Quran yang memerintahkan salat, istinbat lafziyah akan berfokus pada makna lafaz salat yang ada dalam ayat tersebut, termasuk makna umum dan makna tersirat dari kata salat untuk menentukan bagaimana salat itu harus dilakukan dan bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Yang kedua ada istinbat maknawiyah, yaitu mengambil hukum yang ditinjau dari segi maknanya, yakni melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui pengenalan maksud syariat. Istinbat maknawiyah mencakup pemahaman makna keseluruhan dari dalil-dalil dan penerapannya pada situasi yang berbeda. Istinbat maknawiyah membantu ulama dan ahli hukum Islam untuk mengembangkan hukum Islam dan menyesuaikannya dengan kondisi yang berubah, serta memberikan solusi hukum terhadap berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Istinbat maknawiyah juga melibatkan perluasan makna dari suatu teks. Misalnya, dengan memahami larangan melakukan suatu perbuatan, mencakup perbuatan-perbuatan yang menyerupainya. Sebagai contoh, jika di dalam ayat Al-Quran melarang minum minuman keras atau khamar, maka istinbat maknawiyah akan melibatkan pemahaman makna dari larangan tersebut, yaitu untuk menghindari bahaya atau kerusakan yang ditimbulkan oleh khamar, bukan hanya sekedar larangan minum-minuman yang terbuat dari buah-buahan. Yang selanjutnya yaitu ada objek istinbat hukum. Yang pertama ada teks ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan objek kajian utama di dalam istinbat hukum. Al-Quran menjadi dasar hukum pertama dan utama, mengandung prinsip-prinsip dasar hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia, serta bersifat universal dan relevan sepanjang zaman. Tujuan kajian Al-Quran di dalam istinbat yaitu untuk menggali dan memahami hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kajian Al-Quran dalam istinbat hukum melibatkan pemahaman mendalam mengenai berbagai aspek Al-Quran, termasuk makna, konteks, dan tujuan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Objek kajian istinbat yang selanjutnya yaitu teks dalil dalam hadis. Hadis
menjadi objek kajian yang penting dalam istinbat karena hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis memberikan penjelasan dan rincian tentang hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran, serta memberikan solusi hukum bagi permasalahan yang belum diatur secara jelas di dalam Al-Quran. Hadis digunakan untuk mencari hukum-hukum baru melalui proses istinbat, misalnya dengan menganalisis hadis-hadis yang relevan untuk menemukan petunjuk hukum. Selanjutnya yaitu ada metode istinbat hukum. Yang pertama, menganalisis Al-Quran dan hadis, yaitu pemahaman dan analisis yang mendalam dengan menggunakan ilmu tafsir ataupun ilmu hadis. Analisis Al-Quran dan hadis dalam metode istinbat melibatkan dua sumber hukum utama. Yang pertama ada Al-Quran sebagai sumber hukum utama dan ada hadis sebagai sumber hukum kedua, serta pemahaman yang mendalam terkait keduanya untuk menggali hukum Islam. Al-Quran memuat ayat-ayat yang mencakup berbagai aspek kehidupan, sedangkan hadis mencakup contoh konkret dari praktik Nabi Muhammad SAW, sehingga keduanya saling melengkapi dan mempertegas hukum Islam. Yang kedua ada penggunaan kias, yaitu menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya di dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas. Kias dalam konteks istinbat adalah metode untuk menetapkan hukum pada kasus yang belum memiliki nas atau dalil khusus dengan cara menyamakannya dengan kasus yang sudah memiliki nas berdasarkan persamaan ilat atau penyebab hukum. Dengan kata lain, kias merupakan analogi hukum yang digunakan untuk memperluas penerapannya pada kasus-kasus yang serupa. Kias berlandaskan pada prinsip bahwa jika dua kasus memiliki ilat yang sama, maka hukumnya juga sama. Contohnya seperti hukum narkotika. Narkotika tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran ataupun hadis. Namun, karena efeknya yang memabukkan seperti khamar, maka hukumnya dikiaskan dengan hukum khamar, yaitu haram. Yang ketiga, yaitu penggunaan ijma, yaitu mencari persetujuan di antara ulama-ulama Islam tentang suatu masalah untuk dijadikan landasan hukum. Ijma dalam istinbat merupakan kesepakatan para mujtahid atau ulama ahli hukum Islam mengenai masalah hukum syariah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma digunakan sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah dan menjadi pedoman dalam menentukan hukum syariah jika tidak ada ketentuan yang jelas di dalam keduanya. Sebagai contoh, yaitu kesepakatan mengenai haramnya zina dan minum khamar. Dua contoh ijma ini menunjukkan bahwa hukum yang sudah jelas ada di dalam Al-Quran dan Sunnah juga ditegaskan melalui ijma para mujtahid. Yang selanjutnya yaitu istislah atau kemaslahatan, yaitu pertimbangan terhadap kemaslahatan atau manfaat bagi masyarakat. Istislah atau maslahah mursalah di dalam istinbat hukum, yaitu metode ijtihad yang digunakan untuk menentukan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang selaras dengan tujuan syariat, tetapi tidak didukung oleh dalil khusus yang secara tegas melegitimasi atau menolaknya. Metode ini sangat penting karena memungkinkan umat Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan menghadapi permasalahan baru yang tidak diatur di dalam teks-teks suci seperti Al-Quran dan Sunnah, tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Contohnya seperti hukum dokter saat melihat aurat pasien. Hukum terkait dokter yang melihat aurat pasien dibolehkan karena ada kepentingan umum, yaitu menjaga kesehatan dan keselamatan pasien. Baiklah, mungkin hanya itu sekilas penjelasan saya mengenai istinbat hukum. Semoga apa yang saya sampaikan di dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.